Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Mari kita awali kajian kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih terus memberikan nikmat yang begitu tak terhingga kepada kita. Kita masih diberi kehidupan, memberi yang panjang, kesehatan dan juga kesempatan. Juga nikmat yang paling agung, yang paling berharga yang masih Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat Islam, nikmat ibadah, nikmat menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan nikmat Islam ibadah ini terus Allah berikan kepada kita hingga akhir hayat kita. Mudah-mudahan kita semua nanti menghadap Allah dalam keadaan husnul. Amin. Amin. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya serta umat yang istiqomah di sunnah beliau hingga hari kiamat. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang istiqomah di dalam kehidupan kita, menjalankan sunnah semaksimal yang kita bisa, dan mohon ampun atas hal-hal yang kita belum bisa. Kemudian dari kiamat kita diberi kesempatan mendapat syafaat dari beliau, masuk dalam surganya Allah serta keluarga dan orang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian, ibu-ibu rahimahullah, masih suasana Dzulhijjah, saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum kullu 'aam wa antum bi khair. Mudah-mudahan Allah menerima ibadah puasa kita, ibadah Dzulhijjah kita, ibadah kurban kita, ibadah zikir kita, seluruh ibadah ketaatan yang kita lakukan di bulan Dzulhijjah 1 sampai 10 Maret. Mudah-mudahan Allah menerimanya, mengabulkan doa-doa kita, mengampunkan dosa-dosa kita. Mudah-mudahan selalu menjadikan hamba yang bertakwa setiap saat di mana saja kita berada. Amin. Kaji kita lanjutkan. Kemarin kita sudah masuk kepada bab hakikat sholat yang ketiga, yaitu hakikat sholat itu adalah doa. Dan hakikat doa juga kita sudah bahas, ada 3 juga, ya, bahwa doa itu, hakikat doa itu yang pertama bentuk pengakuan kita bahwa kita lemah. Kita lemah, serba kekurangan, serba terbatas. Yang penting dulu itu kita berdoa, mengangkat tangan kepada Allah, itu suatu pengakuan, ya, pengakuan bahwa kita lemah. Apa ibu-ibu? Oh, enggak dengar. Sekarang dengar? Ya. Kayaknya bagus pakai yang di sini aja lah Mas. Jadi gini kan agak bergerak ini sedikit, kita udah ini nih, agak apa enggak sensitif. Kalau ke sini aja, jadi biar bergerak bisa. Ini harus kayak gini aja muncung kita gitu. Ya, jadi agak bergerak dikit. Ibu-ibu sana nggak dengar ya? Ini gitu kan dengar. Ya, jadi gitu. Yang tolong panitia ya, taruh bagian di sini aja kan, diklik ini ya, biar nggak bergerak-gerak mulut kita. Gini, ya, jadi hakikat doa yang pertama itu adalah bahwa pengakuan kita itu lemah. Jadi orang yang tidak berdoa berarti dia merasa kuat, merasa hebat, merasa mampu semuanya di dalam kehidupan dia. Itu dalam bahasa agama kita, berarti orang itu orang sombong. Ya, berarti orang yang nggak mau berdoa itu orang sombong, orang sok hebat, gitu. Orang sok hebat pasti. Ya Allah pun bagaimana kita? Kalau kau sok hebat ya, apa urusan sama pembantu kamu? Allah pun bagaimana kita? Kalau kita merasa lemah, kita nanti yang kedua kita berdoa Allah, ya Allah pun akan bantu. Jadi kalau kita merasa kuat ya sudah, you are your own. Kau sendiri, ya. Silahkan kau jalani hidupmu sendiri. Kau hadapi masalahmu sendiri. Kau hadapi seluruh persoalan hidupmu sendiri.
nggak ikut campur kata Allah. Allah itu bagaimana gitu? Nah, jadi ini yang paling penting, yang pertama ini. Jadi begitu kita mengangkat tangan berdoa kepada Allah, termasuk sholat kan di dalamnya ada doa. Jadi begitu kita doa pun itu ada pengakuan, ya, ada pengakuan dari kita bahwa kita ini lemah, kita ini serba terbatas, ilmunya, kekuatannya, fisiknya, akalnya, ya, serba terbatas, serba lemah, serba kurang. Makanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di dalam sholat, apalagi sholat kan itu kan bentuk keterbatasan kita, ya, bentuk ketundukan kita lakukan kan. Makanya dalam doa itu nanti karena kita lemah, terbatas dan sebagainya, ya doanya pun jadi apa ya? Jadi harus serius gitu. Ya, benar-benar mintanya itu serius, bukan main-main. Nah jadi itu Pak. Jadi kalau ada orang yang berdoa sama Allah tapi dia tidak merasa dirinya serba kurang, serba terbatas, masih merasa sok jago, itu Allah nggak akan ikut campur juga. Itu berarti mulut doang gitu, mulut doang. Mulut berdoa tapi hati tidak. Mulut berdoa tapi pengakuan tidak. Itu kan sama juga saya bilang dulu, sama dengan iman juga. Iman kan gitu, bukan hanya sekedar takrirul bil lisan, mengucapkan dengan mulut dia beriman, tapi juga tasdikul bil qalbi. Betul-betul menghunjam datang dari hatinya, keluar dari hatinya. Itu baru iman itu begitu. Nanti kalau sudah begitu baru dia akan terrefleksi dalam kehidupan. Kalau sudah dia menghunjam ke hati, pasti terrefleksi dalam kehidupan. Kalau belum menghunjam ke hati, tidak akan terrefleksi itu. Tidak akan terrefleksi. Berarti itu ritual doang gitu loh. Itu yang kita bahas dalam surat ke-49 ayat 14 itu. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Banyak orang mengatakan kami beriman. Ya, orang Arab Bedui, banyak juga manusia mengatakan kami beriman. Allah mengatakan, qul, katakan Muhammad kepada mereka, lam tu'minu, kalian itu belum beriman. Walakin qulu aslamna, bilang baru Islam, ngomong doang baru ngomong Islam, baru ngomong iman. Kenapa? Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Karena iman itu belum masuk ke dalam hati kalian, belum menghujam ke dalam jiwa kalian. Nah, jadi balik kita kepada hakikat doa kita. Jadi harus begitu. Jadi begitu kita once mengangkat tangan atau dalam sholat atau di luar sholat kita berdoa, itu pengakuan kita ini lemah. Sehingga nanti efeknya nanti yang ketiga yang kita bahas nih, penjelasan ketiga yang kita bahas lanjutan kemarin. Ini sedikit saya mengulang. Nah hakikat yang kedua bahwa doa itu kita butuh. Itu dulu. Jadi hampir sama dengan yang kedua, cuma ini lanjutan. Begitu kita lemah, kita kurang, serba terbatas kemampuan kita, akal kita. Nah kita butuh Allah, butuh pertolongannya, butuh bimbingannya, butuh ridhonya, butuh rahmatnya. Nah, jadi kita butuh. Nah kita terbatas, ya kita butuh dibantu. Di segala hal yang kita minta dibantu. Ya, makanya doa yang pertama diwajibkan dalam sholat itu adalah doa ihdinas siratal mustaqim. Kita pengen dibimbing terus hidup kita sampai akhir hayat kita. Hidayah, inilah kebutuhan yang paling esensial itu adalah hidayah. Hidayah Islam, hidayah iman, hidayah ibadah. Dibimbing kita terus. Karena ini yang di luar akal kita. Kalau urusan dunia akal kita masih nyampe, gitu loh. Ya tetap juga kita butuh bimbingan karena kita memang terbatas. Tapi kalau sudah urusan akhirat, urusan agama, itu gaib. Akal kita nggak nyampe. Akal kita nggak nyampe. Apalagi kaitan dengan akhirat, akal kita nggak nyampe. Nah, kita butuh banget dibimbing Allah Subhanahu Wa Taala. Gak bisa kita ngelawan setan yang terus menggoda kita, menjerumuskan kita, menyesatkan kita, nipu kita. Maka kita betul-betul dibimbing. Gitu. Ya, jadi
Makanya permintaan kita dalam sholat wajib itu, ya, diwajibkan kita berdoa, yaitu membaca surah Fatihah, kalimat iyyaka na'budu, habis itu dilanjutkan dengan ihdinas siratal mustaqim. Nah, balik kita kepada hal yang umum. Ya, jadi gitu. Jadi ada kebutuhan. Jadi kalau ada orang yang tidak mau berdoa, tidak mau sholat, berarti dia nggak butuh Allah. Butuh. Ya Allah tuh Allahus Samad, kebutuhan kita itu semuanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita nggak butuh, ya Allah juga nggak. Ya kita doa, kita beribadah juga Allah nggak butuh kok dalam konteks manfaat. Apalagi kita nggak berdoa. Makanya kalau orang yang butuh tuh pasti doanya serius, pasti sholatnya serius, karena dia butuh. Makanya orang yang nggak mau sholat itu orang yang nggak butuh, orang yang nggak butuh itu orang yang berarti orang yang sombong. Gabungan dengan yang pertama tadi. Ya, setelah merasa terbatas, merasa kurang, kita merasa perlu untuk dibantu, ditolong. Makanya yang kedua ini, maka dalam Quran katakan ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, kalian tuh miskin. Miskin itu kalian butuh aku. Fuqara dalam bahasa Arab itu artinya miskin. Miskin itu dalam bahasa hakikat itu adalah butuh. Saya hilang lagi. Jadi semakin banyak orang punya kebutuhan, itu sebenarnya semakin miskin dia sebenarnya. Miskin hatinya. Orang miskin itu bukan orang yang gak punya harta. Dalam pandangan umum hakikat, bukan orang yang nggak punya sesuatu, tapi orang miskin itu adalah orang yang banyak kebutuhan. Biar dia nggak punya apa-apa, tapi kok kebutuhannya sedikit, artinya apa? Kalau makin sedikit kebutuhan kita, makin sedikit kita bisa diganggu oleh sesuatu di dunia ini. Dia nggak ada mobil, naik angkot, tapi orang yang butuh mobil, kalau nggak ada mobil stres, uring-uringan kalau nggak ada mobil. Nggak pernah dia butuh mobil kan? Ini angkot, motor, jalan kaki, biasa aja kan. Orang-orang di kampung itu kan kalau nggak ada mobil kan santai aja. Kalau kita kalau nggak ada mobil, HP juga gitu, orang nggak butuh HP, nggak stres dia. Kalau kita nggak ada HP satu hari, nggak kita pegang nih HP satu hari nggak ada bersama kita, baru stres. Makanya baterai dibawa kemana-mana biar jangan mati. Itu kan menunjukkan ketergantungan. Jadi makin butuh kita, makin tergantung kita kepada sesuatu itu. Makin tergantung kita kepada sesuatu, makin kurang bergantung kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah ajarkan kalian butuh aku. Gitu. Makanya gunanya kita berdoa. Orang yang enggak berdoa itu sombong. Maka dalam surat ke 40 surat Al-Mu'min ayat 60 dikatakan ud'uni astajib lakum. Doalah kalian pasti dikabulkan. Apa? Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ya, orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, berdoa kepadaku, itu maksud ibadah. Itu sombong dari beribadah itu maksudnya enggak mau minta. Enggak butuh sama kata Allah. Sayadkhuluna jahannama dakhirin, maka akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Nah, balik kita kepada yang tadi. Ya, jadi begitu. Jadi pengakuan akan kekurangan, butuh Allah. Nah, baru yang ketiga kemarin, hakikat doa itu adalah lagi karena dia di awal-awal sudah saya katakan, doa sendiri itu adalah ibadah. Nah, itu juga penting. Doa itu ibadah loh, Pak. Doa itu ibadah. Cuman bedanya ada di doa yang wajib, itulah doa dalam sholat. Doa yang tidak wajib, ya doa di luar sholat. Ya, doa yang wajib dia sendiri ibadah. Biar di luar sholat tetap ibadah dia. Nah, ini kadang-kadang banyak orang yang sering apa ya? Sering salah gitu, sering salah. Betul, doa itu kita minta kepada Allah itu betul. Lah kan persepsi kita kan selama ini kan doa itu minta, semata-mata minta. Semata-mata minta. Tapi di balik itu hakikat doa itu ibadah gitu. Karena dia ibadah syarat ketentuan berlaku.
ibadah. Makanya paling bagus itu doa itu kita menghadap kiblat, menutup aurat. Sama seperti mirip ke sholat walaupun tidak wajib. Itu sangat disenangi Allah Subhanahu wa taala. Mengangkat tangan, syarat ketentuan berlaku. Karena dia ibadah kecuali darurat ya. Kecuali darurat. Dalam kondisi-kondisi normal. Jadi gitu. Nah, karena dia ibadah, syarat ketentuan berlaku. Makanya berdoa itu ya karena dia ibadah ya harus ikhlas. Ikut adab-adabnya, ikut syarat dan rukunnya, kayak gitu juga sama. Walaupun dia sunat. Sunat itu dalam konteks tidak diwajibkan di luar sholat. Jadi konsep sunatnya agak kita luruskan ya sama saja. Apa ingat nggak? Konsep sunat belajar hakikat apa? Ingat nggak? Balik kita lagi. Apa? Sunat makruh dalam konsep hakikat kita luruskan. Bukan konsep fikih ya. Konsep fikih sunat itu apa? Dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Makruh dalam fikih ditinggalkan berpahala, dikerjakan berdosa. Wajib dalam konsep fikih dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Haram dalam konsep fikih dikerjakan berdosa, ditinggalkan berpahala. Ini terlalu sederhana. Banyak yang orang gara-gara ini santai-santai saja meninggalkan sholat. Berdosa ini, dosa itu apa sih? Cuma segitu doang, kan gitu, santai aja. Meninggalkan yang wajib. Kan cuma sekedar berdosa. Santai juga mengerjakan yang haram. Begitu. Kan berdosa ini. Atau santai saja meninggalkan yang sunnah. Kan gak berdosa. Santai saja mengerjakan yang makruh, kan? Kan? Gak berdosa juga. Mengerjakan yang makruh, kan gak berdosa. Gitu. Rokok dianggapnya makruh. Makanya banyak ustadz-ustadz, kiai-kiai tradisional itu ya merokok aja kan gak berdosa. Karena konsepnya konsep fikih. Kalau konsep berhakikat, ini agak berat kita Pak. Kalau konsep hakikat tuh yang namanya sunat itu ya Pak, dikerjakan besar pahalanya, ditinggalkan rugi banget. Begitu konsep. Harus kata-kata besar. Qobliyah subuh kan sunat, tapi nilainya besar sekali, lebih baik daripada dunia serta seisinya. Maka kalau ditinggalkan apa? Rugi banget, harus begitu. Jadi sehingga kita jadi mengerjakan yang sunat itu lain ini gairahnya. Karena apa? Besar sekali manfaat, besar sekali nilai. Ditinggalkan rugi banget. Ya, jadi begitu. Begitu juga yang makruh. Ditinggalkan pahalanya besar juga. Yang makruh itu ditinggalkan pahalanya besar Pak. Yang makruh ditinggal pahalanya besar. Kalau ditinggalkan. Kalau kita kerjakan rugi, nah gitu. Terbalik dengan sunat yang tadi itu. Rugi diri kita. Ya, walaupun konsep dosanya kadang-kadang dibilang dosa kecil, tapi rugi tetap. Karena kalau lama-lama yang kecil itu jadi besar juga. Apalagi yang wajib. Waduh. Dikerjakan Allah sayang sama kita, suka sama kita banget, ditinggalkan Allah murka. Gitu. Bukan sekedar berdosa, murka. Yang wajib, apalagi wajibnya fardu. Bukan sekedar. Jadi orang meninggalkan sholat itu mendatangkan murka, kan ngeri. Bukan wajib saja. Kau tinggalkan murka yang kau kerjakan, senang banget Allah sama kita. Kan gitu. Jadi lain gitu. Mesti kita luruskan konsep ini. Ya cuma bagi anak-anak pelan-pelan kita masuknya. Kan kita kan ngaji gini kan anak-anak. Jadi yang sampai udah tua gitu terus konsepnya, salah nanti. Mesti nambah dong. Nah, itu kalau kita belajar ilmu hakikat. Balik kita pada yang tadi.
Nah, jadi karena dia ibadah, syarat ketentuan berlaku. Syarat ketentuan berlaku karena ibadah. Juga semata-mata. Banyak orang gitu, udah aku minta. Ya Allah, kenapa belum kau kabulkan? Kenapa kau nggak kabulkan? Gimana mau dikabulkan? Syarat ketentuan belum kita penuhi. Itu tuh ibadah juga. Makanya syarat ketentuannya kerjakan. Ya, tentu saja tidak seperti syarat ketentuan ibadah yang benar-benar ibadah. Ya, dia agak sedikit lebih ringan. Tapi tetap ada sama dengan syarat ibadah yang lain. Makanya Bu, sebelum kita masuk ini agak sedikit lebih jauh, makanya ibadah doa itu nggak dikabulkan dalam konteks kita dapat pun nggak apa-apa. Pahala kau udah dapat, nah kira-kira begitu. Kalau kau syaratnya kau penuhi. Kata-kata qabul, apa kata-kata qabul? Bu, kata-kata qabul itu artinya apa? Ini konsep yang salah. Artinya kita kan kata-kata qabul itu dikasih kan gitu. Betul. Doa terkabul, berarti apa? Doa dikasih seperti yang kita minta. Ini kan konsep yang salah, yang belum benar, nggak tepat. Qabul itu bahasa Arabnya diterima, makbul itu diterima. Diterima Allah, gitu loh. Jadi ibadah yang diterima, dikatakan ibadah yang makbul, qabul bahasa kita, dikabul, diterima Allah. Jadi doa yang makbul itu doa yang diterima. Nah, diterima, bukan doa yang dikasih, karena dikasih itu belum tentu benar bagus nantinya, diterima sama Allah. Kalau ibadah sudah diterima, doa sudah diterima, berarti apa? Pahala sudah dapat, ridho sudah dapat. Makanya dalam doa itu syarat pertama itu tetap ikhlas, Pak. Sama seperti ibadah, jadi ikhlas saja. Sama seperti ibadah, ya Allah, aku berdoa ini cari ridhomu, aku berdoa ini karena kau suruh, aku doa ini karena aku butuh, gitu. Terserah kau nanti bahasa gitu. Terserah kau nanti mau ngasihnya kayak gimana. Itu nanti begitu nanti. Nanti itu konsekuensinya begitu. Ya, jadi harus ikhlas. Syarat pertamanya. Nah, karena dia ikhlas, maka ketentuan berlaku dia harus ikut sesuai dengan yang Allah gariskan, gitu loh. Makanya nanti syarat doa itu, walaupun nanti kita berusaha untuk mengerjakannya atau memenuhinya, maka tidak boleh bertentangan dengan syariat. Kau doakan cari ridho, terus doa itu kau kerjakan dalam kehidupan. Minta apa namanya? Minta rezeki, kau dapat rezeki juga dapat ridho nanti. Dapat ridho, dapat rezeki. Nah, begitu kau cari rezeki untuk memenuhi konsekuensi doamu, ya tidak boleh lepas dari ridho Allah juga, gitu loh. Tidak lepas dari ibadah juga. Kita minta sama Allah, ya Allah kasih aku rezeki, tapi begitu kita cari rezeki, rezekinya haram, ya kau nggak dapat ridho, nggak betul itu. Makanya nanti syarat kita memenuhi doa itu di luar, kan nanti harus kerja. Kita bahas di ujung syarat yang ketiga ya. Jadi begitu ya. Itu nanti harus tetap sesuai dengan garis yang Allah gariskan. Gak boleh kita bertentangan berarti gak dapat kita ridhonya. Berarti kau gak betul butuh sama Allah. Bagaimana kau butuh ridho Allah, tapi begitu kau bekerjanya, kau bertentangan dengan ridho Allah, gak bisa. Pengen kaya, bagus. Minta sama Allah diberi kayaan, bagus. Tapi cari kayanya dengan cara yang dilarang Allah, gak bagus, gak dapat ridhonya. Paham Pak ya? Nah, kan salah satu syarat untuk menjalankan doa itu adalah apa? Harus mengikuti aturan-aturan Allah. Baru nanti kita dapat. Baru ibadah itu jadi doa. Baru ibadah itu akan menambah ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi paham ya? Jadi ketentuan pertama berdoa itu ikhlas saja.
Yang penting sudah diterima, itu dulu. Yang penting diterima Allah. Itu dulu yang penting. Perkara bagaimana nanti pengabulan dalam konteks bahasa kitanya. Tadi kan pengabulan dalam bahasa Allah. Pengabulan dalam bahasa kitanya itu nanti urusan lain. Itu nomor sekian dulu. Bukan itu yang nomor satu. Karena nanti kalau itu nomor satu, belum kejadian, kita bilang, ya Allah, kok belum kau kabulkan sih, atau kau tidak kabulkan. Akhirnya jadi malas berdoa, lemes. Akhirnya melepaskan atau meninggalkan doa. Teruskan doa saja. Jadi syarat yang pertama harus ikhlas. Sama seperti syarat ibadah. Yang kedua sama juga, ibadah itu yang kedua bahkan mengikut sunnah, ikut Nabi juga. Nabi gimana untuk cara berdoa? Nabi gimana cara berdoa? Dia mengangkat tangan, dia menghadap kiblat. Itu dalam kondisi normal, kecuali kalau nggak normal, darurat ya. Kalau darurat kan syarat ketentuan tidak berlaku, namanya juga darurat. Lihat bagaimana Nabi berdoa. Nah, itu yang kita ikut. Biar apa? Biar dia menjadi diterima. Dianjurkan kita Nabi apa? Di samping tadi adab-adab yang menghadap kiblat apa? Dimulai dengan Bismillah, terus Alhamdulillah, terus sholawat, ya kan? Minimal 3 ini. Ditutup dengan Hamdalah, dengan salawat dan Hamdalah. Jadi gitu, minimal 5. Dibuka dengan Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin. Terserah salawat seperti modelnya. Baru isinya doa, terus habis itu apa? Tutup sebelum selesai sholawat lagi, baru tutup dengan Alhamdulillah. Begitu Nabi ngajarin. Namanya juga ibadah. Gitu. Di samping yang awal tadi, bahwa di hakikatnya harus ada rasa butuh di hati kita, harus ada rasa merasa kita serba terbatas, serba kurang. Kita sangat ingin dibantu oleh Allah, begitu loh. Itu dalamnya. Itu syarat yang kedua. Nah, syarat yang ketiga, nah ini yang saya bilang dulu. Karena dia ibadah, cuman ibadahnya ibadah nasta'in. Karena dia ibadah, makanya na'budunya dibagusin. Jadi kalau kita ibadah mau diterima Allah, doa ini dalam konteks nanti dalam bahasa kita dikasih, maka ibadah kita juga harus dibagusin. Jangan sampai doanya bagus, ibadahnya yang benar-benar ibadah nggak bagus. Kenapa? Serius berdoa, tapi sholat enggak. Serius doa, sedekah nggak mau. Serius doa, nggak mau menjalankan perintah, nggak bisa. Makanya konsepnya karena dia ibadah, maka ibadah yang lain pun harus dibagusin. Nah, gitu. Apa ibadah yang lain? Pertama yang wajib-wajib, sholatnya, zakatnya bagi yang ini apa. Jadi begitu. Bagusin ibadah. Biar apa? Biar inilah dalam bahasa kita, kalau dalam bahasa baik yang wajib maupun dalam bahasa yang itu namanya wasilahnya. Biar cepat doa ini naik. Jika ada ibadah, biar cepat tambah dengan ibadah yang lain. Naik dia. Begitu. Naik ibadah, naik doa. Karena doa ini adalah ibadah yang spesial. Inilah 3 syaratnya. Kalau 3 ini kita penuhi, diterima sholat ibadahnya kepada Allah. Perkara bagian pengabulannya itu urusan nomor 2. Namanya ikhlas. Itu gunanya ikhlas di awal itu. Kalau ikhlas itu terserah Allah nanti gimana ngabulkannya. Makanya kalau kita nuntut banget sama Allah, itu berarti gak ikhlas. Udah terserah bagaimana Allah memberikannya sama kita. Kan Allah Maha tahu. Kan kita bilang tadi, kita serba terbatas, kita serba nggak tahu, kita serba kurang. Makanya kita serahkan sama Allah. Terserah Allah gimana caranya kau mengabulkannya. Di
Pak, yang beratnya itu kadang-kadang kita tuh di sini. Itu berat. Kita minta sama Allah, tapi kita kepengen kita. Ya pantas kadang-kadang nggak dikasih. Kalaupun dikasih Allah, lu nggak ridho, bisa saja Allah kasih, Bu. Ini orang merengek-rengek aja dikasih juga bisa. Tapi Allah nggak. Makanya kalau kita minta tuh diizinkan dan diridhoi, itu paling penting dua-duanya. Diizinkan dan diridhoi, itu paling penting. Apa? Diizinkan, diridhoi. Itu paling, karena dia ibadah gitu. Nah, banyak orang minta izinnya saja tapi nggak mau diridhoinya. Itu nanti efeknya. Contoh, apa beda? Bukan apa beda. Kalau kita copet itu usaha ya, nyuri atau apa, yang bohong nipu, itu usaha. Rezekinya yang kasih siapa? Berhasilnya dia nyopet itu siapa yang kasih? Siapa yang beri, Bu? Siapa yang mengizinkan? Kan Allah. Berhasilnya koruptor itu berkorupsi. Ya walaupun ada orang bilang beda koruptor, beda korupsi. Ya, di Indonesia korupsi banyak, tapi koruptor nggak ada gitu. Koruptor itu kan baru ketangkap kayak gitu. Kalau belum ketangkap belum koruptor namanya. Balik kita pada yang tadi. Itu sedikit intermezzo. Berhasilnya dia korupsi itu kan karena izinnya Allah. Berhasilnya orang berbuat kejahatan itu izinnya Allah. Kalau nggak izin juga berhasil kok kejahatan itu. Termasuk juga kebaikan. Cuman kejahatan atau yang tadi itu diizinkan Allah tapi tidak diridhoi. Maaf, ada orang berzina. Maaf ya, berzina. Menghasilkan anak, dia hamil, dia punya anak itu izinkan Allah nggak? Ya, izin Allah, Pak. Jangan bilang enggak, kalau nggak jadi itu barang. Tapi diridhoi enggak? Allah nggak ridho. Jadi bukan hanya sekedar izinnya, tapi juga itu yang penting sama kita. Karena kita ini maunya ibadah gitu loh. Maunya kita ibadah. Jangan tidak mau kita sekedar diizinkan Allah. Ya izin Allah, ya Allah maha adil. Saya bilang Allah itu kan maha adil. Kau ikuti sunnahnya pasti jalan. 1 tambah 1 2, itu sunnah Allah. Kau kerjakan ini sebab akibat itu izin Allah, itu sunnatullah. Sebab akibat itu izin Allah, sunnatullah. Kalau kena api terbakar, kena air basah, itu sunnatullah. Siapapun yang main api akan terbakar, kecuali kalau dia pakai ilmu anti api atau ada alat teknologi anti api. Siapapun main air basah, kecuali dia pakai alat untuk supaya waterproof misalnya. Itu ilmu juga, sunnatullah juga. Tapi apakah izin yang Allah berikan sunnahnya itu pasti Allah ridhoi? Enggak. Belum tentu. Kalau sesuai dengan ketentuannya, baru tadi syarat dan ketentuan berlaku, baru dapat ridhonya. Itu yang kita cari. Jadi bukan hanya cari apa, Bu? Bukan hanya cari izinnya, tapi juga ridhonya. Makanya kalau kita nanti cari, apakah cari rezeki, apakah cari kekuasaan, ikut politik, mau ikut politik kok. Kita masuk politik, dapat ridhonya nggak nanti? Pengen kekuasaan dapat ridhonya nggak? Mau nggak kita? Oke. Kalau yang nyari untuk dapat ridhonya, oke. Tapi kalau cuma sekedar izinnya doang, kalau kita terserah. Pakailah teori-teori politik yang Allah nggak suka, nyuap lah. Menggelembungkan suara lah. Orang yang jadi karena kecurangan, Pak, itu izin Allah nggak sih? Izin Allah nggak sih? Saya pertanyaan, Allah ridho nggak? Apa yang terjadi yang tidak akan terjadi kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi pertanyaannya, Allah ridho nggak? Ini yang kita penting. Makanya konsep ibadah, doa itu ibadah itu penting. Yang penting kan gua kan dapat ridho, ya sudah.
Kita nggak mau kita nanti dikasih Allah tapi Allah nggak ridho gitu. Bisa Pak. Contoh lah, ada orang nih pengamen kencreng, suaranya cempreng lah. Aduh, nggak mau ngasih sebenarnya kita Pak. Geram kita nih, waduh suaranya cempreng maksa. Cuma kalau di muka kita juga ada 15 menit, coba kira-kira gimana? Kasih nggak? Kasih, tapi ngasihnya pakai gimana? Bari marah, kita nggak suka. Ada juga orang tuh berdoa terus ya, kasih Allah juga, tapi Allah nggak ridho gitu. Bisa? Nggak ridho. Ya, jadi paham ya? Jadi 3 ini syarat. Satu apa? Ikhlas. Kemudian doa itu ikut bagaimana Nabi berdoa. Ya, baru yang ketiga apa? Karena dia ibadah, maka ibadah-ibadah yang lain harus juga bagus. Ini dalam bahasa agama nanti namanya wasilah. Kita dianjurkan Pak, ya, dia sebelum nasta'in itu ibadahnya dibagus. Makanya habis sedekah berdoalah, habis mungkin amal soleh berdoalah. Itu sarana untuk cepat Allah menerima doa itu. Namanya apa? Wasilah. Oke, itu dalam konteks. Nah, sekarang kita masuk kepada konsekuensi lanjutannya. Ini yang penting. Ya, yang penting. Contoh tadi kan, salah satu yang saya bilang kemarin, karena dia ibadah, maka ibadah itu harus dijalankan konsekuensinya. Konsekuensi doa apa? Jalankan doanya. Karena kita ini bukan hanya hamba Allah, tapi juga kita khalifatullah. Jalankan. Jadi kalau minta, ini konteksnya dalam konteks apapun yang kita minta. Jadi kalau minta hidayah, maka kita harus nyari hidayah itu. Sunnatullahnya kita jalani. Tapi dengan tetap syarat. Tadi apa syaratnya? Ketentuan berlaku. Tidak cukup, makanya tidak cukup cuma minta doang, harus kau jalani. Karena kita menjalankan sunnatullah, karena Allah punya sifat adil. Yang saya bilang dulu, Allah itu maha adil. Kita ini khalifah Allah. Jadi konsekuensi dijalani. Kalau kita minta hidayah, cari hidayah. Apa tempat hidayah? Di mana cari hidayah? Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Bagaimana cara biar hidayah? Belajar Al-Quran, ikut taklim, cari ilmu, bergabung sama orang-orang soleh. Apalagi sumber-sumber hidayah itu kita penuhi. Jadi kalau ada orang minta, ya Allah kasih aku hidayah, dia tidak mau mencari hidayah, dia nggak mendekat-dekat sumber hidayah, dia nggak berusaha memperoleh hidayah, dia nggak dapat hidayah, nggak dikasih hidayah. Ya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ternyata dia enggak dekat-dekat orang yang an'amta 'alaihim, dekatnya sama orang-orang yang ghairil maghdubi 'alaihim. Sorry, enggak pakai ghair. Orang-orang yang al maghdubi 'alaihim, dekat-dekat sama orang ad-dallin. Gimana mau dikasih ihdinas siratal mustaqim? Gimana mau dikasih? Bekawannya sama orang salah, bekawannya beragajul-beragajul, bajing-bajingan. Berkamu orang kafir, orang zalim. Duduk sama orang soleh, gerah dia. Duduk sama majelis-majelis ilmu, gak kuat dia. Gimana cara hidayah mau sampai? Gimana hidayah itu mau sampai? Betul, Allah maha kuasa, tapi Allah juga maha adil. Ya Allah kasih aku anak, minta anak, tapi nggak mau nikah. Gimana dulu ceritanya? Ya ngangkat anak lah. Gimana dulu ceritanya? Ya Allah kasih aku sehat, terus perjalanan hidupnya sakit mulu, makan nggak beres, olahraga nggak mau. Terus apa lagi? Istirahat kurang, stres terus. Gimana mau dikasih sehat?
doanya kencang. Nah, ini kita supaya kita kasih tahu kepada anak kita juga. Ya, jadi lanjutannya konsekuensinya harus kita jalankan. Atau bahasa lainnya sunnatullahnya harus dijalankan. Di samping tetap yang syarat pertama dipenuhi dulu, tetap harus ikhlas. Nah sekarang syarat-syarat sunnatullah itu, syarat-syarat menjalankan sunnatullah atau syarat-syarat menempuh sebab. Ada lagi Pak syaratnya, biar kita jangan salah, jangan melenceng. Syaratnya lagi-lagi 3. 1, tidak bertentangan dengan aturan Allah dan Rasul. Karena kan ibadah tak boleh bertentangan. Jadi kalau kita mau kerja, kerjanya kerja yang halal. Kalau mau pengen anak, anaknya harus halal. Berarti apa? Nikah dulu. Jangan proses zina atau jangan pacaran. Kalau bisnis yang halal, jangan korupsi, jangan nyuap, jangan nyogok, jangan riba, jangan nipu. Biar dia jadi ibadah. Biar dia jadi diridhoi. Itu yang penting. Kalau nggak diridhoi Allah ya nggak dapat nanti. Kau dapat tapi Allah nggak ridho. Allah izin tapi kau nggak ridho. Allah nggak ridho. Maling itu dikasih Allah rezekinya. Koruptor itu dikasih Allah rezekinya. Pembunuh itu dikasih Allah kejadian. Riba itu dikasih Allah. Semua apa? Kezaliman semua Allah kasih. Izin Allah. Karena kau penuhi. Karena Allah Maha Adil. Kau penuhi syarat ketentuannya ya kau berhasil. Tapi apa Allah tidak ridho. Jangan bilang kan Allah. Ya kalau Allah memang ini Allah nggak dikasih enggak, tetap dikasih Allah kok. Kenapa Allah biarkan kejahatan terjadi? Jangan Allah biarkan kejahatan terjadi. Kalau memang apa? Kenapa enggak Allah cegah saja? Enggak. Tahu dia itu izin, tapi Allah nggak ridho. Itu kita yang jadi orang beriman. Perhitungin nanti dari kiamat. Orang hidup ini adalah ujian, hanya Allah biarkan karena punya ujian. Bu, kalau kita dosen, kita guru Pak dosen, murid kita ngerjain soal, ya, kita kan lewat, kita tengok, tahu kita salah, kita salah, kita bilang gitu. Coba Bu, ini guru, dosen, ya, dia ngerjain soal, kita nengok kan, kita lewat jalan-jalan, tahu dia milih yang salah, apa kita bilang? Salah tuh jangan yang itu, kita bilang. Kenapa? Kita biarin, kan ujian, apa itu ujian? Ya biarinlah. Kan karena sebelumnya sudah kita kasih kisi-kisinya, kan gitu. Udah kita kasih cara menjawabnya. Ya udah ujian, ya Allah tahu, jadi biarin kan ujian. Walaupun bedanya nanti tetap ada kesempatan kalau mau tobat kan di ujung, bisa aja. Itu hebatnya Allah ya. Dosen kan nanti kembali ada juga kan. Tahu-tahu udah kasih lagi. Ini dosen saya nih. Udah dikasih gitu. Enak, saya nilai saya bagus-bagus ya. Ini orang soleh nih, kurang-kurang sedikit tambahin nih Pak. Enak jadi orang soleh itu kurang saya banyak kurang dulu Pak, tambah sama dosen. Alhamdulillah. Banyak kurang juga, kita bandel dulu masuk kita bandel juga masuk bandel kan. Karena kita ada soleh-solehnya dikit ya, dosen kesian kan tambahin dikit gitu kan. Ya benar ya. Itu rahasia jangan kita buka itu. Dosen. Hah? Oh iya, saya cium tangan sama Bapak ini Pak. Dosen saya gimana cerita dosen kita. Nah jadi balik kita. Diizinkan tapi tidak diridhoi. Itu yang kita cari, izin dan ridho, yang penting. Jadi bukan hanya semata-mata izin, cari kekayaan, tetap kita tempuh agar izinnya diberikan dan juga agar ridhonya diberikan. Mau politik, mau ekonomi, mau pendidikan, semuanya. Jadi ketentuan ya tadi sunnatullah itu atau menjalankan sebab-sebab itu satu apa tadi? Ikuti aturan Allah. Jangan bertentangan. Kalau bertentangan, kalaupun dikasih Allah nggak ridho. Nah yang kedua ini jangan berlebih-lebihan, jangan memaksakan diri, jangan ngotot.
Kan kita bilang, kan kita minta sama Allah, udah serahkan Allah dengan caranya, jangan ngotot. Karena kalau begitu nanti ngotot berlebihan, pasti kita bertentangan dengan sesuatu nanti. Pasti. Kita akan langgar sesuatu. Jangan berlebihan. Jangan ngotot, jangan memaksakan diri. Karena kita kan cari ridho Allah, sudah. Biar saja, dia Allah kan gitu. Contoh ada orang kaya, akhirnya memaksakan diri. Dengan memaksakan diri apa? Akhirnya apa? Pasti banyak yang dia korbankan. Lama-lama sholat jadi pas-pasan, bahkan kadang-kadang enggak. Bahkan saking berlebihan bisa melanggar yang nomor satu tadi, ketentuan Allah dia langgar karena pengen dapat, pengen cepat, pengen ini, akhirnya ya tadi pasti banyak yang dia langgar. Jadi jarang ke masjid, jadi jarang ibadah, ataupun kalau ibadah jadi pas-pasan. Itu dalam konteks ibadah. Secara kemanusiaannya kenapa? Akhirnya anak ditinggal, istri ditinggal. Betul, cari makan wajib. Tapi kau wajib juga mendidik anak istrimu. Kau wajib bersosialisasi, kau wajib bersilaturahim, kau wajib banyak kewajiban yang lain. Makanya jangan memaksakan diri. Sudah, jalannya kan kau minta sama Allah. Kalau minta sama Allah, biar Allah kasih jalan. Yang penting kau berusaha dengan sesuai dengan kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa. Sudah, gak usah kau paksa. Jangan gara-gara itu kau jadi sakit. Jangan gara-gara itu kau menjadi mengambil hak-hak orang lain. Jangan gara-gara itu kau melanggar hak-hak dirimu sendiri. Kurang tidur, itu kan melanggar hak dirimu. Kurang makan. Sibuk ya, kalau kita sih kurang makan, banyak makan dulu kita ya. Jadi jangan, namanya juga minta sama Allah. Sudah, biar Allah yang kasih jalan. Karena gini Pak, ya, kadang-kadang Allah sudah menyiapkan sesuatu yang bagus buat kita. Karena kita maksa, akhirnya nggak dapat. Nggak indah dapat, nggak ibarat buah tuh nggak matang. Harusnya Allah pengen kasih matang sama kita, akhirnya kita ngambil dalam kondisi mentah. Bukan hanya mentah, pentil lagi bahasa kitanya kalau ibarat buah. Jadi kurang manfaat. Akhirnya itu menjadi resikonya, jadi muncul macam-macam akhirnya. Jadi tidak manis dia, tidak apa? Tidak, akhir bahasa udah tidak dapat barokah. Dapat tapi banyak apa bahasa kitanya? Banyak efek samping. Karena maksa ini dapat, pengen cari harta dapat, ujung-ujungnya sakit. Begitu sakit habis duit untuk berobat, kan nggak manis. Dapat harta yang banyak, kekuasaan yang banyak, tapi keluarga berantakan, cerai, anak istri, kan nggak manis. Gara-gara apa? Kau paksa. Harusnya Allah kasih kau 10 tahun untuk dapat biar manis, kau pengen 2 tahun, kau paksa. Akhirnya efek sampingnya sama Pak, banyak yang begitu. Efek sampingnya banyak yang akhirnya kita, ya mohon maaf ya, itu kesalahan kita juga ya, kita harus jujur mengakui itu. Banyak orang dapat sesuatu top dia, ya apa bahasa kitanya, muda top tuh bahasanya, yang on top apa istilahnya, muda udah head, tapi apa banyak resiko, efek sampingnya akhirnya menjadi berantakan, keluarga yang nggak benar, kesehatan lah, apalagi ibadah yang nggak, ya kenapa? Ya kan banyak kita korbankan. Kita dikasih waktu Allah 24 jam, oke? Tidur 8 jam, sudah berapa tinggal? 16 jam. Habis itu kita punya kewajiban ibadah 2 jam, 3 jam. Tinggal 13 jam. Kewajiban sama anak, istri dan sebagainya 2 jam, tinggal 11 jam. Kewajiban diri sekitar, makan apa, olahraga apa, 2 jam, 3 jam, tinggal 8 jam. Kewajiban menuntut ilmu, silaturahim semua 2 jam, tinggal 6 jam. Ya harusnya 6 jam inilah. Kalau mau semua jadi manis. Cuman kan kita nggak mau. Cuman kalau kerja 6 jam, kau dapat cuman X. Enggak, saya mau 2X. Akhirnya tambah 2 kali 6 jam. Pengen 3X, tambah 3 kali 6 jam. 8 jam, 18 jam dia kerja. Tidur terabaikan, semua terabaikan. Dapat memang. Habis itu apa? Ya risikonya tadi. Karena kurang istirahat jadi sakit. Kurang naik tubuh ya jadi begitu. Kurang naik kebutuhan keluarga ya anak kemana, istri kemana, dan lain sebagainya. Nauzubillah. Jadi kalau minta sama Allah, serahkan sama Allah. Sabar saja.
Allah pengen kasih kita tuh manis. Dapat izinnya, dapat ridhonya. Itu yang kedua. Jadi jangan apa Bu? Pak, maksain dia. Ya wajar saja, kerjakan. Makanya kalau kita lihat sahabat dulu Pak, nggak ada pada dia. Tetap mereka ibadahnya bagus, sholat malamnya tidak pernah tertinggal, menuntut ilmunya hebat, tapi dunianya pun dia biasa aja kan. Tapi dapat juga banyak orang itu. Kenapa? Allah kasih. Nanti ya, minggu depan akan kita bahas tentang ya yang saya bahas kemarin, hakikat rezeki. Kita lanjutkan dengan dulu. Kita belajar tentang hakikat rezeki. Biar jangan dunia jangan diuber-uber banget dah. Ya wajar saja. Biar dapatnya kita dalam keadaan manis. Dapatnya tanpa efek samping, baik dunia maupun akhirat. Tanpa efek samping. Ya, itu kita bahas coba. Jadi itu yang kedua, syarat yang kedua. Jadi syarat yang kedua apa? Jangan memaksakan diri, jangan berlebih-lebihan. Ya. Karena berlebih-lebihan akan melanggar semua. Nah, penting yang ketiga. Ya. Sebenarnya hampir sama dengan kedua, tapi lebih spesifik. Jangan gara-gara kita menjalani sebab akibat itu melanggar hak-hak orang lain, termasuk hak diri kita. Ya, jangan meninggalkan kewajiban yang lain, baik kewajiban Allah maupun kewajiban diri kita. Jadi apa, Ibu? Contohnya sebenarnya berkaitan di 1, 2, 3 ini. Karena berlebih-lebihan akhirnya melanggar. Ya, contoh tadi. Jadi jangan gara-gara memenuhi tadi akhirnya apa? Sholat menjadi terbaik. Itu kewajiban kepada Allah. Termasuk kewajiban kita kepada manusia. Hak manusia harus penuhi semuanya. Termasuk hak diri kita. Jadi kalau kita memenuhi tadi itu, doa tadi itu, sudah. Kan kita minta sama Allah, sudah jangan kan. Penuhi hak kita. Apa? Tidur, makan dengan ini, anak, didik istri, cari ilmu, ibadah, dan seterusnya. Lihat, tetap kita dapat, tapi dapatnya manis. Jangan langgar. Tapi kalau kita langgar, pasti efek negatifnya kita akan dapat. Itu sunnatullah. Ini kan nggak ada cerita apa? Ada cerita kemarin, udah lama juga mungkin di share. Ada seorang nelayan. Dia rumahnya kecil di pinggir pantai, dia nelayan sama anaknya, ya pergi pagi, sore kadang dia udah pulang, atau sebaliknya kadang-kadang pulang. Ya dapatnya sedikit apa gitu. Terus ada orang yang sudah tua, ya mungkin dia kaya, dia udah tua, dia udah kaya. Tengoknya gitu, tanya, Pak, Bapak berapa kerja sehari? Ya 6 jam. Berapa dapatnya? Sekian. Berapa dapatnya? Ya cuma sekian. Oh. Kenapa Pak nggak ditingkatkan Pak? Biar lebih banyak gitu. Lebih banyak kan Bapak bisa lebih banyak untungnya, rumahnya bisa lebih ini Pak. Terus akhirnya apa? Oh, bisa Bapak dapat ini lagi, habis itu punya perusahaan, punya ini. Terus ujungnya apa? Biar apa? Biar Bapak lebih tenang. Tuanya bisa lebih santai, bisa ini sama keluarga dekat. Terus bilang, Pak, saya ujungnya udah dapat Pak. Dia ujungnya dapat kerja dikit, dia bahagia sama anak istrinya, dia ujungnya dapat, dia tenang. Ngapain dia perlu lagi menambah modal, akhir ujung-ujungnya itu juga gitu. Yang dia udah dapat sekarang, kayak Bapak sekarang saya udah alami gitu. Tapi saya mau menghabiskan waktu yang begitu banyak, sakit kepala semuanya. Nah itulah contoh. Nah, ini walaupun itu cerita apa ini sebagai contoh. Ya. Jadi kalau kita lakukan yang 3 ini, insya Allah kalaupun dia Allah berikan, dapatnya manis. Kalau nggak Allah berikan, nggak apa-apa Pak. Gak ada masalah. Berarti apa? Kalau diberikan Allah dia manis, kalau Allah tidak berikan berarti dia buruk. Makanya syaratnya jangan ngotot. Jalan saja. Begitu nggak dapat ya sudah ya Allah. Berarti ini nggak baik. Sudah santai aja. Ya, sekarang saya nyalek. Sudah jalan aja. Gak usah maksakan diri. Gara-gara ini kita. Ada anak saya protes. Bapak mau gini-gini sih? Saya bilang, Papa nyalip ini sekolah kalian jalan nggak? Jalan. Papa masih sama kalian nggak? Sudah. Yang penting hak-hak kalian nggak dilanggar kan? Aman kan? Sudah. Kita jalan tetap kan? Pesantren gitu. Gimana Ustaz? Selama ini pesantren saya gini, pesantren bangkai? Enggak. Jalan juga sudah. Ada yang dilanggar. Sudah. Jalan aja. Orang saya juga motor-motor aman.
Jangan gara-gara ini saya jadi akhirnya saya ninggalin anak saya, akhirnya anak saya nggak sekolah, istri saya tinggalin, terus pesantren terbengkalai, nggak boleh. Itu hak-hak orang, jangan, tetap teman. Nah itu saya bilang tadi. Ya, silahkan, terserah nanti takdir. Kalau berhasil, alhamdulillah, berarti mungkin Allah itu. Tapi kalau enggak juga nggak ada masalah. Tapi kalau sayang banget, uang udah habis, ya orang niat ibadah kok. Uang habis juga, tenaga habis juga dapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak ada yang kita rugikan, diri kita, orang lain. 3 apa? Tidak apa tadi? 1, tidak bertentangan, tetap ikuti aturan Allah. Yang kedua, jangan berlebih-lebihan, jangan memaksakan diri, termasuk dalam politik. Saya juga bilang, jangan memaksakan diri. Kalau Anda gak mampu sudah, semampu Anda bisa. Dan gara-gara itu sampai jual rumah, jual ini, jual apa, memaksakan diri. Jadi kok rumah Anda banyak itu, banyak, gila. Gara-gara itu jadi ngontrak punya rumah dan sebagainya, dan memaksakan diri, termasuk berlebihan dalam sebagainya, akhirnya menjadi badan jadi rusak. Yang ketiga, jangan melanggar hak-hak Allah dan hak-hak. 3 ini jalan insya Allah. Dapat manis, nggak dapat nggak apa-apa. Kenapa? Berarti Allah nggak izin, berarti itu nggak baik. Itu saja, sederhana saja. Dapat alhamdulillah. Kalau enggak pun berarti mungkin belum dapat, belum waktunya. Ya sabar saja. Kenapa harus Anda paksakan sekarang? Enggak bisa sekarang, ya masih ada tahun depan. Oh jadi enggak bisa, ya sudah. Masih ada 5 tahun lagi. Kenapa? Ya sudah. Kalau enggak ya sudah. Sampai mati, ya jadi ibadah ini. Tapi kalau udah kita langgar hak Allah, kita memaksakan, kita langgar apa? Kalaupun dapat, dia resikonya besar. Kalau enggak dapat, stres. Banyak orang pilkada itu nggak dapat, stres, telanjang, lebih capek. Nauzubillah. Utang banyak, gila. Nauzubillah. Jadi dapat pun 3. Apa tadi Bu? Ikut aturan-aturan Allah. Yang kedua, jangan maksakan diri, dan berarti yang ketiga apa? Jangan melanggar hak-hak Allah pun hak-hak manusia, hak keluarga, ya, hak diri kita, apalagi hak. Insya Allah minggu depan kita masuk kepada hakikat rezeki. Supaya kita asik dalam mencari makan, ini asik sebenarnya Pak. Gak usah terlalu nanti jungkir balik. Insya Allah. Mudah-mudahan. Cuman sayang ini yang hadir bertua-tua, kalau bisa yang muda-muda jadi udah lewat. Olahraga seperti olahraga. Ya tetap ya Pak. Tetap. Tapi jangan cuma olahraga yang berlebihan, ini sakit loh namanya. Goes. Ya saya sekarang udah sampai bulu tangkis nggak bisa lagi ya, seminggu 2 kali main sepeda lah. Ya. Kalau sama kawan-kawan sama Caca, happy seminggu sekali, Bang Caca ya. Nah, itu ada juga, kita punya teman juga harus bersabar. Apa juga kita juga. Gara-gara itu semua jauh kan. Gila itu begitu. Saya kira demikian bermanfaat pada pecah utara. Ya, sekarang sudah jam segini, sudah waktunya awal duha. Ya. Duduk dan doa bermajlis, maaf kita, Assalamualaikum.